Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom. Damai di hati. Baik Bapak Ibu seluruh ASN dan tenaga kontrak Kota Tomohon yang disiarkan langsung melalui channel YouTube Pemerintah Kota Tomohon akan nyanyikan syukur dengan bergemar, berisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Takbisan ibadah pemerintah Kota Tomohon pada saat ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah mengangkat Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur di jauh padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Silakan duduk. Saat ini marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Oleh kasih karunia-Mu kami boleh ada dan menikmati hidup sebagai manusia. Di saat ini kami datang tunduk merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, membawa kehidupan kami sebagai pemerintah Kota Tomohon yang kami percaya Engkau sedang mengutus dan mempercayakan satu tugas dan tanggung jawab, tidak hanya mengabdi untuk bangsa ini, tetapi kami ada dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dan keagungan. Tetapi dalam satu kesadaran bahwa kami hanya manusia yang terbatas, kami lemah dan kadang tak berdaya. Ada dosa, ada kesalahan dan kehilafan. Bermohon kami saat ini Tuhan, sudilah Engkau mengampuni, mengasihani kami. Berikan kami kehidupan yang layak, berikan kami kehidupan yang baru, agar kami mampu melihat satu perubahan yang akan dilakukan oleh Tuhan, baik oleh pribadi, keluarga, tapi juga oleh pemerintah yang ada di Kota Tomohon ini. Inilah kami Tuhan, yang datang dengan penuh kerendahan hati, bermohon ampuni dan kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa kepadamu. Amin. Kita sambut dengan menyanyi Kudi Beri Belas Kasihan. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku, tadiku aku kini heran, ku
Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Nas pemberitaan anugerah Allah dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 36. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kita sambut dengan menyanyi Ku Akan Selalu Bersyukur. Kita untuk berdiri, mari kita akan mengucapkan secara berbalasan puji-pujian. Dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ia Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja. Bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian kenegaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Pujilah Tuhan Yesus Kristus di sorga. Kita angkat pujian, pujilah Dia. Pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Silakan duduk. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, inilah kami yang rindu akan kebenaran firman-Mu untuk menjadikan tugas dan tanggung jawab semakin memberi arti. Yang di dalamnya hanya oleh tuntunan firman-Mu kami dapat melakukannya seperti yang Engkau kehendaki. Dan karena itu kami akan mengalami dan mendapatkan sesuatu, termasuk keberadaan, perubahan dari keadaan bergumul oleh karena pandemi COVID-19 ini. Firman-Mu adalah segala-galanya. Firman-Mu adalah mentari kehidupan. Kami sungguh membutuhkannya.
Karena itu inilah kami Tuhan, bermohon dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mampu mengerti dan memahami firman dan mau melaksanakan tugas tanggung jawab kami berdasarkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami mau mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab dalam Perjanjian Lama, 2 Tawarikh 34. Kita membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. 2 Tawarikh 34, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Baik yang kita ada di tempat ini maupun kita yang ada di rumah masing-masing, di tempat kita bekerja, kita membaca bersama pembacaan ini. Pembacaan ini diberi judul Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Kita mulai. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pendupaan-pendupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancurkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan memberkati firman-Nya yang kudus. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saat ini kita sedang dan sementara masih terus bergumul ya, sebagai pemerintah khususnya yang ada di kota Tomohon ini. Karena kalau bicara pergumulan pandemi ini ya, kita ada dalam keadaan seperti ini ya, dan sangat terasa betapa sebagai manusia yang tercipta sungguh tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa berupaya, berusaha semaksimal mungkin, termasuk seperti yang dianjur-anjurkan ya, protokol tentang kesehatan itu ya. Ketika kita taat, ketika kita setia, maka di dalamnya kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena wujud dari ketaatan dan kesetiaan akan membuat satu perubahan itu sendiri. Termasuk ketika kita belajar dari 2 Tawarikh 34 ini. Sosok Yosia dalam usia belia sebagai sosok remaja ya. Dia dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan
untuk mengubah keadaan Yerusalem, yang di dalamnya kita melihat bahwa sosok Yosia ini adalah, ya, kalau dia papa Raja Amon, DP kakek, ya, Manasye, itu berarti kita beroleh satu catatan bahwa kedua raja ini baik ayah maupun kakeknya hidup jahat di mata Tuhan, ya. Tidak berkenan. Karena itu dijelaskan dari bagian ini bahwa itu berarti Yosia hidup dan tumbuh dari keberadaan seperti itu, ya. Menyembah patung-patung, ya, buatan tangan manusia, yang oleh kebenaran firman kita lihat bahwa catatan 10 hukum itu sangat keji di mata Tuhan. Tidak diharapkan dan diinginkan umat kepunyaannya menyembah apapun yang ada di bawah kolong langit ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Yosia ketika ditetapkan menjadi abdi Allah, ketika dia ditetapkan oleh Allah untuk menjadi raja, dia tidak sekedar ditetapkan dan menjadi sosok raja yang berkuasa, tetapi ada upaya-upaya yang dia lakukan, termasuk kesukaan dan keinginannya untuk belajar ketetapan-ketetapan dan peraturan. Dan karena itu kita melihat juga ada informasi tentang ketika dia mendapatkan satu Taurat yang lebih menumbuh iman percayanya, membuat dia teguh dan kokoh, ya. Maka dia semakin menyatakan dan menampakkan bukti-bukti bahwa dengan modal, ketika dia tahu tentang peraturan, tentang ketetapan, dan hidup oleh iman, ya, ada ketekunan, ya, ada kesabaran, tapi juga dia menikmati suatu kehidupan yang betul-betul spiritualnya terpenuhi, ya, terpenuhi. Dia tidak mudah terpancing, terpengaruh oleh keadaan, ya, dan Allah yang disembah oleh ayah dan kakeknya, ya, tidak mudah terpengaruh. Dan ternyata bagian ini, pernyataan ini yang membuat Yosia mampu, ya, mengubah satu keberadaan kehidupan Yerusalem. Saudara-saudara, memang oleh firman mau menantang kita terhadap keberanian, ya, keberanian untuk menampakkan bukti-bukti perubahan itu. Tetapi keberanian itu tidak sekedar keberanian dari dalam diri kita sendiri, tetapi keberanian itu harus diwarnai dan dilengkapi, disempurnakan dengan tahu, mengerti apa itu ketetapan, apa itu peraturan, tapi juga apa itu iman. Sehingga ketetapan peraturan yang ada akan dilakukan berdasarkan kehidupan beriman kita. Kalau demikian, itu berarti kita tidak salah dalam hal pengambilan keputusan. Bagian firman ini juga mau memberi petunjuk bagi kita bagaimana sosok Yosia yang adalah seorang muda, remaja, ternyata bisa. Ya, tidak selamanya sosok senior, ya. Tapi di sini belajar. Dan apa modal? Ketaatan dan kesetiaan. Ya. Hidup oleh iman, merubah keberadaan. Saudara-saudara, dari yang menyembah berhala, ya, umat kepunyaan yang dicipta oleh Allah, yang pada prinsipnya bahwa keberadaan ini adalah kekejian bagi Allah. Suatu iman yang dimiliki oleh sosok Yosia, dia mampu, ya, untuk membawa kehidupan umat bangsa berubah dan diubah. Ada reformasi dan restorasi di sana.
Tapi sekali lagi, modal kita adalah tahu mengerti apa itu peraturan, apa itu ketetapan, dan hidup oleh iman. Dari sini kita juga diajak untuk beranjak, ya, berjalan, dan mau melakukan apa tugas dan tanggung jawab kita pribadi, keluarga, tapi juga sebagai pemerintah yang ada di Kota Tomohon pada khususnya. Apalagi dengan tantangan yang kadang kalau dia tetap begini, ya, sebagai manusia memang semua angkat tangan, ya kan? Angkat tangan dalam arti memang penyerahan penuh kepada Tuhan, karena keberadaan ini akan membuat kita manusia, masyarakat yang ada di dalamnya bukan cuma tantangan kalau mau kerja, ya tentu boleh di rumah kan, ya seperti yang dianjurkan, ya kerja di rumah. Tetapi sekarang kita ditantang oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, masyarakat kita yang kini kehilangan pekerjaan, yang kini kehilangan mata pencaharian. Dan kalau demikian, tidak sekedar ekonomi yang bergeser, tetapi di dalamnya kita ditantang dengan apa yang orang mau makan. Ya, itu berarti kita tidak akan hidup. Ya. Makan, minum adalah simbol kehidupan. Dan karena itu, seperti apa? Kalau demikian, ini pandemi COVID-19, bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, dan seterusnya kita menghitung. Apakah sampai 2020? Termasuk persiapan-persiapan jasmani, dan percaya kita bahwa sebagaimana Yosia, dia dibentuk dari kehidupan keluarga yang sebenarnya tidak taat menyembah berhala, tetapi oleh karena ketekunan dan oleh karena dia ada dan hidup dalam ruang lingkup beriman, ternyata dia bisa melakukan. Dan dia tidak sekedar mendapatkan suatu inspirasi, tetapi dia semakin dilengkapi dan disempurnakan. Nah, yang kita tahu adalah apa itu peraturan, apa itu ketetapan. Firman, ya, firman, dan firman bisa mengubah segala sesuatu. Dan itu yang harus kita percaya. Sehingga yang harus ada kini ialah, mari kita perketat kehidupan kita dengan Tuhan, ya. Hubungan kita dengan Tuhan yang mungkin selama ini masih terlalu jarang, ya. Atau kalau toh ada penyembahan kepada Tuhan mungkin tidak sempurna, dalam arti tidak 100%, ya. Tidak 100%, masih acuh, masih cuek, ya, dengan keberadaan yang ada. Nah, ini yang perlu diubah, ya. Yang akan mengubah kita adalah siapa? Iman kita, percaya penuh kita kepada Tuhan, bahwa kita tidak akan mau mengatakan bahwa saat ini Tuhan akan melakukan, saat ini Tuhan akan bermujizat, tetapi itu keyakinan kita, ya. Itu keyakinan kita bahwa orang yang ada di dalam Tuhan adalah orang yang punya pengharapan, ya, yang punya pengharapan. Kalau toh sampai saat ini masih terus berlangsung pergumulan ini, saya mau menantang kita semua, ya, mungkin masih lebih banyak yang tidak taat, masih lebih banyak yang tidak setia, masih lebih banyak yang acuh tak acuh, masih lebih banyak yang mengabaikan kehidupan beriman itu. Lakukan tugas dan tanggung jawab kita berdasarkan iman kita. Maka di dalamnya, kalau Yosia dia bisa, ya, itu berarti kita bisa. Karena Tuhan ada di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, termasuk COVID-19 ini. Tuhan berkarya, Tuhan bermujizat, dan Dia akan memberkati Kota Tomohon yang kita cintai ini. Memakai dengan dahsyat orang-orang kepunyaannya, pemerintah yang ada. Tapi juga mari kita masyarakat
Kota Tomohon. Dalam kerjasama yang baik, kerjasama dengan pemerintah, tapi juga kerjasama lebih utama dengan Tuhan. Karena torang tahu tuh firman. Torang tahu apa tuh taat, apa tuh setia. Dan torang tahu peraturan dan ketetapan. Kecuali torang yang tahu. Berkat akan mengalir bagi kita. Dan saat ini kita percaya ada waktunya Tuhan melakukan perkara perubahan untuk masyarakat dan bangsa kita. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita dan sambil memberi kita angkat pujian Tuhan Pencipta semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan luayannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, inilah kami yang datang dan bermohon. Tiliklah kami Bapa dalam setiap keberadaan kehidupan kami. Ketika ada syukur dan rasa terima kasih, kami boleh ada dan menikmati persekutuan, baik yang ada di tempat ini, di rumah gereja ini, maupun yang ada di rumah masing-masing, sebagai jajaran pemerintah yang ada di Kota Tomohon ini, tapi juga bagi seluruh masyarakat yang ada. Biar kiranya ibadah ini akan mampu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oleh karena kami datang dengan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Engkau adalah segala-galanya. Engkau yang menganugerahkan kami kehidupan sehingga kami boleh ada. Engkau yang memberi kami pekerjaan, jabatan, sehingga kami boleh melakukan dan melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Dan segala sesuatu hanya ada dari-Mu. Dan karena itu kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Engkau berkenan kiranya melawat keberadaan kehidupan kami, bangsa dan negara kami, bahkan lebih khusus yang ada di Kota Tomohon ini. Tuhan, senantiasa memberkati pemerintah Kota Tomohon dalam tugas dan tanggung jawab mereka, dalam pengambilan keputusan, dalam penetapan, biar segala sesuatu didasarkan dari iman, agar kami semua hidup oleh iman. Karena itu dalam perkenanan-Mu ya Roh Kudus, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, Bapak Wali Kota, Penatua Jimmy Fidi Eman, dan Ibu Wali Kota, Ibu Penatua Serli Sompotan, bahkan Bapak Sekretaris Daerah
memberkati para asisten, memberkati kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, memberkati para camat, lurah, bahkan semua yang terkait sebagai pemerintah jajaran yang ada di kota Tomohon ini. Tidak ada yang terkecuali. Tuhan, Engkau melawat kami semua. Engkau mengubah setiap motivasi yang tidak berkenan di hadirat-Mu, agar biar kami satu untuk melangkah dalam satu kepastian bahwa pandemi COVID-19 ini hanya mampu diubah ketika kami ada dalam satu pertahanan, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, dan melakukan segala yang Engkau kehendaki. Ajar kami untuk tetap taat dalam keberadaan apapun. Tetapi juga selalu ada upaya untuk mencari tahu dan mengerti arti dari sebuah kehidupan ke depan yang Tuhan siapkan. Ketika engkau menyaksikan ada masih banyak orang yang acuh tak acuh, ada masih banyak orang yang tidak beribadah, yang tidak berdoa, yang tidak menyembah Tuhan. Engkau Tuhan akan datang dengan cara-Mu, memakai kami, bahkan pemerintah dan jajaran yang ada di kota Tomohon, yang taat, yang setia, yang hidup oleh iman, untuk menyatakan bukti-bukti bahwa Engkau Allah ada dan berpihak bagi setiap kebenaran dan orang yang beriman kepadamu. Bapa di sorga, tiada yang tersembunyi. Kalau ada yang menurut kesaksian, tapi juga matamu melihat bahwa kuasa kegelapan memakai orang-orang tertentu untuk melawan kehendak-Mu, Engkau menolong kami, menolong pemerintah kami untuk mampu melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata, tapi juga mendengar apa yang tidak dapat didengar oleh telinga. Mujizat-Mu dinyatakan, dan karena itu mujizat-Mu terjadi untuk kami, masyarakat yang ada di kota Tomohon, yang ada di bangsa yang tercinta ini, tetapi juga nyatakan kemuliaan-Mu bagi dunia yang Engkau cipta ini. Terima kasih Bapa di sorga, hari-hari hidup yang akan kami jalani kini, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan, kami pasrahkan, sambil bermohon Tuhan memberi kami hikmat dan petunjuk, agar apapun yang dilakukan, apapun yang dilaksanakan, itu akan memberikan jaminan terhadap kehidupan penyembahan kami kepadamu Tuhan, yang adalah firman dan roh kebenaran. Kami mengucap syukur oleh karena kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Dan di dalamnya pergumulan yang sedang dan sementara kami alami kini. Mereka yang kena dampak COVID-19 ini, matamu tertuju, dan karena itu kami percaya ada dalam kekuasaan-Mu, ada dalam
pemeliharaanmu. Engkau tidak akan meninggalkan dan membiarkan mereka. Tapi juga dalam satu kesadaran, agar moto mengasihi dan mencintai keluarga, mengasihi dan mencintai orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga apapun petunjuk pemerintah, dengan sukacita sebagai masyarakat kami mau melakukan itu dalam ketulusan, tapi juga dalam penyerahan, bahwa biar kehendak-Mu yang terjadi dan bukan kehendak kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang maha baik, yang tidak akan pernah meninggalkan kami, yang selalu melihat kami berdoa dan berdoa, beribadah dan beribadah, dalam ketaatan dan kesetiaan. Engkau melihat kami Tuhan, dan mendengar setiap seruan kami, tangisan kami, rintihan kami, agar hanya di dalam kekuasaan-Mu, dalam kendali-Mu Tuhan, COVID-19 ini akan bisa dihentikan. Hanya di dalam kekuasaan-Mu kami boleh mengalami perubahan dan menyaksikan kehidupan hari ini, besok, dan seterusnya. Ada tangan Tuhan yang menatang kami, ada kasih Tuhan yang menyertai kami, dan ada hikmat pengetahuan surgawi yang akan memenuhi setiap tugas dan tanggung jawab, bahkan pengabdian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidup ini. Karena itu memberi perhatian, memberi kepedulian, tapi juga menjamin masyarakat, orang-orang kepunyaan-Mu yang kini tidak punya apa-apa lagi, yang miskin dan merana. Ada banyak orang yang ada di sekitar untuk menumpangkan tangan, termasuk di dalamnya kepedulian dari pemerintah Kota Tomohon. Kami percaya sebagaimana mujizat-Mu, Engkau akan memenuhi setiap kebutuhan jasmani dan rohani umat kepunyaan-Mu. Itu keyakinan kami Bapa. Dan karena itu kami mau menaruh harapan-harapan kami, program-program kami, upaya-upaya kami yang ada di Kota Tomohon ini oleh pemerintah Kota Tomohon ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Engkau berkarya melalui orang-orang kepunyaan-Mu yang Engkau kasihi, yang Engkau utus dan yang Engkau pakai dalam pengambilan keputusan. Ini kami yang selalu bermohon, terimalah sembah, tapi juga pemberian kami, persembahan kami, kehidupan kami, untuk menjadi berkat dan memberi arti dalam satu kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan, kami datang dan bermohon kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kekal selama-lamanya. Amin. Diundang kita berdiri dan kita angkat pujian Janji Yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing bagi jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing bagi jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Yakinlah teguh.
Saudara dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Silakan duduk, demikian ibadah. Yang disiarkan secara langsung melalui channel YouTube telah selesai. Untuk itu disampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Sance Tanggel Tombek MTH selaku Ketua BPMJ Gemi Maranatha Paslaten yang sudah memimpin ibadah kita saat ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam kehidupan pribadi, pelayanan, dan keluarga. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan ikuti penyampaian oleh Sekretaris Daerah Kota Tomohon. Diundang dengan hormat Bapak Insinyur Harold V. Loloang MSc MTH. Shalom. Shalom. Yang saya hormati kadim kita pada ibadah Pemko Tomohon pada hari ini, saya sebut dengan hormat Ibu Pendeta Sance Tanggel Tombek MTH selaku Ketua BPMJ Jemaat Gemim Maranatha Paslaten. Puji syukur kepada Tuhan. Yang saya hormati juga Bapak Wali Kota Tomohon, Bapak Jimmy Fedi Eman SCAK. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Tomohon Ibu Serli Adalin Sompotan. Yang saya hormati para asisten, para staf ahli, yang saya hormati para pejabat Eselon 2, Kepala SKPD, juga yang hadir bersama-sama dengan kita sekarang ini, Bapak Kepala Badan Kesbang Pol Kota Tomohon, Bapak Roni Lumowa, dan Bapak Kepala Dinas Kominfo Kota Tomohon, Bapak Novi Politon, Ibu Kabak, Kesra, dan semua yang dapat menerima dan mengikuti ibadah Pemko Tomohon pada hari ini. Pertama-tama kita berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Ibu Pendeta tentang Raja Yosia. Kiranya ini menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa ketika ada pemimpin yang mencari wajah Tuhan, maka ketika itu negara dipulihkan. Demikian juga halnya dengan kita di Kota Tomohon ini. Ketika kita mencari wajah Tuhan, maka ketika itu juga Tuhan memulihkan negeri ini. Dalam pandemi COVID-19 ini, tujuan dari semua negara di dunia ini adalah titik balik untuk memasuki pemulihan. Ini yang diharapkan sehingga orang mengimpikan sesudah PSBB boleh berbelanja bebas, boleh berdagang bebas, boleh pesiar bebas. Ini yang diimpikan oleh semua orang. Karena pada kesempatan ini sudah mengalami social distancing, sudah mengalami cuci tangan, sudah mengalami pakai masker seperti kita saat ini. Tetapi baiklah kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam 2 Tawari 7 ayat 14 itu dikatakan oleh firman Tuhan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga,
mengampuni dosa mereka, dan ini yang penting, memulihkan negeri mereka. Jadi untuk kita dapat pulih, Kota Tomohon ini dapat pulih, Provinsi Sulawesi Utara ini dapat pulih, Indonesia dapat pulih. Jawabannya hanya ada dalam 2 Tawari 7 ayat 14. Yaitu ketika kita mencari Tuhan. Kalau kita melihat dalam 2 Tawari 7 ayat 14 ini ada 5 hal kita mencari Tuhan. Dalam 2 Tawari 7 ayat 14 dikatakan, atasnya namaku disebut, nama Tuhan disebut. Itu pertama. Yang kedua, merendahkan diri. Kita sudah melakukan banyak dosa, kita merendahkan diri. Yang ketiga, kita berdoa. Yang keempat, mencari wajah Tuhan. Yang kelima, ini yang paling penting, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, yaitu bertobat. Maka jawabannya di dalam 2 Tawari 7 ayat 14 itu ada 3 hal. 3 hal memang yang kita rindukan yang ketiga, tetapi ada 3 hal yang Tuhan berikan. Pertama, aku akan mendengar keluhan mereka dari sorga. Tuhan akan mendengar keluhan dari sorga. Ini kalau kita sudah mengalami, orang-orang cuma kena saja, baku lewat saja, bisa orang bilang ODP, bisa orang bilang PDP dan sebagainya. Tetapi ketika kita melakukan 5 hal ini, maka Tuhan yang pertama dalam 2 Tawari 7 ayat 14 itu, Tuhan akan mendengar dari sorga. Kemudian yang kedua, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Dan yang paling penting adalah yang ketiga, Tuhan akan memulihkan negeri kita. Kita melihat dulu pada waktu dulu pada krisis ekonomi dulu, orang bilang di mana-mana krisis ekonomi, tapi di Minahasa ini, tanah Minahasa ini, orang bilang di mana-mana ini krismon, resesi, tetapi di Minahasa resepsi terus. Saya yakin ini akan terjadi apabila kita mencari wajah Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka Tuhan Yesus akan mendengar dari sorga. Tuhan Yesus akan mengampuni dosa kita, dan Tuhan Yesus akan memulihkan kota Tomohon. Saya yakin dengan hal-hal seperti itu, dan juga mematuhi apa yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah, social distancing, jaga jarak, kemudian cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan tidak ada kerumunan-kerumunan. Saya yakin kita bekerja dan berdoa. Saya ingat ada satu kota di Guatemala sana, ada satu kota yang penuh dengan kejahatan. Satu kota yang boleh baca di internet itu. Satu kota yang banyak sekali perampokan. Satu kota yang tanahnya tidak subur. Oleh karena kota itu namanya kota Almolonga. Almolonga di Guatemala. Kemudian di kota itu orang menyembah dewa, namanya Dewa Maximon. Orang menyembah dewa dan menyembah luar biasa. Tetapi datang misionaris dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa mereka sudah salah, mereka harus menyembah Tuhan Yesus. Dan kemudian terjadilah peperangan spiritual di sana. Setelah mereka melakukan peperangan secara spiritual, doa dan puasa dijalankan, dan kemudian ada satu orang dukun di sana yang kalah oleh kuasa dari Yesus, namanya Jose Tasets. Kemudian setelah itu perang belum berakhir. Pendeta yang di sana itu namanya Pendeta Mariano itu ditodong oleh 6 orang preman dan pistol dimasukkan dalam mulut. Ketika mereka tembakkan beberapa kali, pistol itu macet. Kemudian seluruh kota itu bertobat, dan kemudian itu kota pertanian ini dia punya akar kuning, dia punya kol, dia punya lebih besar, jadi subur. Nah, saya kira ini yang dapat disampaikan, bahwa marilah kita bertobat, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mencari jalan Tuhan, kita berbalik dari jalan kita yang jahat, maka Tuhan Yesus akan memulihkan kota Tomohon, dan di dalam nama Yesus kita minta kepada Tuhan supaya tidak akan terjadi lagi
positif dan seterusnya. Saya kira ini yang dapat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati dan kiranya ibadah pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih buat Kadim, buat Ibu Pendeta Sance Tangel Tombek MTH yang telah membawakan firman bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati. Terima kasih. Daerah Kota Tomohon, Bapak Insinyur Harold Velolong MSc MTH, untuk itu disampaikan terima kasih. Dan dengan demikian berakhir juga rangkaian ibadah jajaran pemerintah Kota Tomohon saat ini. Disampaikan terima kasih kepada kita semua. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.